Oke, baik. Selamat pagi, MIPA 4. Pagi Bu Ena. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita akan pembelajaran. Ibu akan berikan pengumuman bahwa mulai minggu depan kita sudah simulasi untuk tatap muka. Jadi nanti akan Ibu berikan teknisnya kalau sudah ada jadwal resmi dari sekolah gitu ya. Tapi tidak seluruhnya dibuat 99 gitu per sesi gitu ya. 9 anak. Siap. Dan pada akhir bulan November kita sudah mengikuti ujian akhir semester, otomatis Ibu akan memberikan materi kimia ya, senututnya lah, sebisanya sampai bab ya, sampai materi yang mana gitu ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ion. Ibu juga sudah memberikan soal latihan kepada kalian. Kita akan bahas secara bersama, Ibu akan review kembali ikatan ion. Oke, dijawab serentak. Kemarin kita belajar tentang ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk kalau unsur yang bersifat apa bertemu dengan unsur bersifat apa. Non-logam. Ya, non-logam bertemu dengan unsur Logam. logam. Very good. Kalau unsur logam cenderung membentuk ion positif atau negatif? Unsur logam cenderung Negatif. unsur logam cenderung membentuk ion Positif. Unsur logam itu golongan 1, 2, dan sebagian golongan 3. Nah, jadi unsurnya adalah unsur ion positif. Kalau unsur non logam cenderung membentuk ion negatif. Ya. Oke, sebentar. Kemudian kalau dari model distribusi elektron di dalamnya, kalau kalau ikatan ion bagaimana? Pemakaian pasangan elektron bersama atau serah terima elektron? Serah terima. Serah terima elektron. Siapa yang menyerahkan? Unsur logam atau non logamnya? Logam. Unsur logam. Yang menerima sedekah elektronnya adalah unsur non logam. Ya, itu perlu diingat. Oke, baik. Ibu akan review. Kamu perhatikan satu slide ini saja, ya. Jadi triknya untuk pembentukan senyawa ion itu harus dijadikan ion positif dengan ion negatif. Misalnya kalau ion positif AX+ bertemu dengan ion negatif BY-, maka dia akan jadi AYBX gitu ya. Contohnya, kalau K+ ketemu Cl-, maka senyawa ion yang terbentuk adalah KCl. Apa? Karena positif itu positif 1, berarti artinya K itu bisa menyerahkan 1 elektron. Cl bisa menerima 1 elektron. Ya sudah, berarti klop KCl terbentuk gitu ya. Sedangkan yang K ya, K+ bertemu dengan O2-, berarti pembentukannya adalah K2O. Artinya kayak gini, K itu bisa menyerahkan 1 elektron ke O, sedangkan O harus menerima 2 elektron, maka kamu butuh K, makanya K-nya ada 2, K2O gitu ya. Atau triknya, muatannya si negatif ini jadi miliknya si logam ya, jadi di sini muatannya si logam jadi miliknya si non logam, itu triknya. Tapi sebenarnya konsep utamanya adalah seperti itu. Kalau
positif ketemu dengan negatif, berarti dia harus saling menetralkan, gitu ya. Kalau positif 1 ketemu dengan negatif 1, maka dia sudah netral, maka terbentuk KCl. Kalau positif 1 ketemu negatif 2, maka kamu nggak netral ini, maka kamu butuh positif 2. Nah, K supaya jadi positif 2, jumlahnya berapa? Harus 2. Maka senyawa yang terbentuk adalah K2O. Terus Ca2 plus ketemu Cl min, maka Ca bisa menyerahkan dua elektron, sedangkan Cl bisa menerima 1 elektron. Maka kamu butuh Cl sebanyak 2. Maka rumusnya senyawa ionnya adalah CaCl2. Gitu ya. Ca2 plus ketemu O2 min, 2 plus ketemu 2 min, dia sudah mampu menetralkan, artinya dia saling nol gitu ya, maka senyawa yang terbentuk adalah CaO, bukan Ca2O2 ya, sama dengan KCl ini ya. Kemudian Al3 plus ketemu Cl min gitu ya, berarti Al ini bisa menyerahkan 3 elektron, Cl bisa menerima 1 elektron, maka senyawa yang terbentuk adalah Al sebanyak 1, Cl sebanyak 3, supaya muatannya sama-sama 3 min gitu ya. Kalau di dalam matematika apa itu? FPBKPK-nya itu ya, pokoknya harus saling menetralkan. Al3 plus ketemu O2 min, 3 plus sama 2 min itu 3 dengan 2, kalau mau sama-sama netral berarti harus 6 gitu ya. 3 plus supaya jadi 6, Al-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 3. Nah, ini saling silang gitu loh, kalau kalian mau cara cepatnya, trik cepatnya gitu ya, diingat itu pembentukannya. Kemarin kemudian contoh yang kemarin soal contoh yang kemarin ini, nak, misalnya tentukan rumus senyawa ion yang terbentuk dan gambarkan pula struktur Lewis dari 19K berikatan dengan 35 Br. Kalian tentukan saja rumus senyawanya itu apa. Kalau gambarnya nanti lihat lagi PPT-nya Bu Erna. Caranya gimana? Ibu kasih trik caranya aja. Berarti pertama kalian harus konfigurasikan dulu 19K. Kalau langsung tahu K itu golongan berapa lebih mudah. K adalah golongan 1A, berarti elektron valensinya 1, dia adalah termasuk logam, mampu membentuk ion positif 1 yaitu K+. 35 Br dikonfigurasikan 28817. Ya, elektron valensinya 7, berarti golongan 7A non logam, mampu membentuk Br min. Sekarang K+ dengan Br min jadi KBr. Gitu ya. Sama dengan 12 Mg, berarti 282, elektron valensinya 2, kemudian golongan 2A, dia adalah logam, membentuk ion apa? Mg2+. 17 Cl dikonfigurasikan, elektronnya berapa? Golongan berapa? Dia non logam, gitu ya. Berarti membentuk ion apa? Cl min. Mg2 plus ketemu Cl min, berarti jadi MgCl2. Artinya kamu butuh 2 Cl untuk bisa menampung 2 elektron yang diserahkan oleh Mg. Logika berpikirnya 20 dan 9F juga seperti itu ya. Kemudian 19K dengan I juga seperti itu. O juga seperti itu, tadi sudah Ibu jelaskan. Na dengan F juga seperti itu. Kemudian Ca dengan O juga seperti itu. Nah, ini dilihat Ca mampu membentuk ion Ca2 plus OO2 min. 2 plus dengan 2 min, dia sudah klop, artinya bisa membentuk hanya 1 atom Ca bertemu dengan 1 atom O, sudah cukup, sudah saling menetralkan. Ya, nanti dilihat kembali, karena hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Perhatikan baik-baik ya. Ikatan kovalen ada di buku kalian halaman 54. Ibu sudah berikan setiap mau pembelajaran harus belajar dulu. Bedanya ikatan kovalen adalah ini ya, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang definisi ikatan kovalen, jenis ikatan kovalen, dan pembentukannya. Gitu ya. Kita juga harus mempelajari tentang kestabilan, yaitu unsur itu stabil dengan 2 cara, aturan oktet dengan 8 elektron valensi gas mulia atau duplet 2 elektron valensi gas mulia, gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar lambang Lewis. Kita sudah belajar tentang 3 jenis ikatan. Pertama kita belajar tentang ikatan ion, yaitu adanya transfer elektron atau serah terima elektron antara elektropositif ya dan elektronegatif, ion positif dan ion negatif, unsur-unsur yang bersifat logam dan non logam. Kalau gitu ikatan kovalen itu apa gitu ya? Ikatan kovalen
harus diketahui. Kalau ion itu adalah ikatan yang serah terima, ada yang bersedekah dan menerima sedekah elektron. Kalau kovalen tidak. Kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang bergabung membentuk senyawa kimia dengan cara memakai pasangan elektron bersama. Ya, ingat, dia memakai pasangan elektron bersama sehingga memenuhi kaidah aturan oktet atau kaidah aturan duplet. Gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu atom karbon, pasti dia kovalen. Ya. Kalau ketemu atom hidrogen, pasti kovalen. Karena apa? Karbon itu kemarin cara stabilnya tidak dengan menangkap atau menerima, tapi dengan cara memakai pasangan elektron bersama. Gitu ya. Kemudian hidrogen juga seperti itu, walaupun golongan 1A dia adalah non logam, diingat. Ya. Nah, ciri-ciri kovalen itu apa? Ikatan kovalen, diingat, ini yang paling utama nomor 1, terjadi antara unsur yang bersifat non logam dengan non logam, ya. Jadi golongan-golongan 4, 5, 6, 7 dan 8 kalau ada, ya. Dan satu unsur yaitu hidrogen. Jadi di antara unsur-unsur itu tidak lagi non logam dengan logam, tapi non logam dengan non logam, gitu ya. Kemudian kedua, terjadi apabila atom-atom berikatan saling menarik elektron. Itu artinya dia memiliki keelektronegatifan yang besar. Yang terjadi atom yang memiliki nilai keelektronegatifan dan afinitas elektron yang cukup besar. Jadi dia mempertahankan untuk berikatan. Nah, ini adalah jenis ikatan kovalen. Ada 3, diingat. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Pembentukan ikatan kovalen yang tunggal dulu ya, diperhatikan. Contohnya adalah H2. Ingat ya, setiap atom H pasti dia berikatan kovalen. Nanti kita perlihatkan. Nah, caranya bagaimana? Kamu gambarkan dulu struktur Lewisnya dari H. Ya, elektron valensinya H1 berarti lambang Lewisnya ada 1 titik. Boleh dipakai silang atau cross, gitu ya nak ya. Itu disebut sebagai lambang Lewis. Kemudian bagaimana caranya digabungkan? H punya 1 elektron digabungkan dengan H yang juga punya 1 elektron. Nah, sekarang si H yang berwarna hitam sudah duplet, si H yang berwarna hijau juga sudah duplet. Berarti dia sekarang stabil karena mengikuti aturan duplet. Nah, sekarang yang tanda panah itu di lingkar itu yang dinamakan sebagai ikatan kovalen tunggal. Karena apa? Hanya ada 1 pasang elektron. Sepasang itu pasti ada 2 elektron. Dari elektron H yang hitam dan elektron H yang hijau misalnya, gitu ya. Bu, kalau saya gambar warnanya nggak berbeda boleh Bu? Boleh ya, tapi lebih indah, lebih cantik, lebih mudah memahami kalau gambarnya warnanya berbeda, gitu ya. Bisa tuliskan seperti ini nak, tanda 1 pasang elektron itu bisa digambarkan dengan line itu garis, gitu ya. 1 garis itu menandakan bahwa dia adalah ikatan tunggal. Ya, berarti itu rumus strukturnya seperti itu. Nah, rumus molekulnya ya H2, gitu ya, karena di sana ada 2 atom. Contoh lain lagi, perhatikan, ada Cl2, dia adalah golongan 7A, non logam ketemu non logam, gitu ya. Cl berapa? Elektron valensinya 7. Kemudian Cl yang kedua warnanya hijau, berapa elektron valensinya? Juga 7. Nah, digambarkan lambang Lewis, gitu ya. Kemudian Cl sama-sama stabil apabila dia mampu menangkap 1 elektron. Ya sudah, sama-sama kurang 1 berarti di-sharing 1 elektron itu. Yap. Sekarang dilingkari. Nah, elektron sharing itu miliknya bersama. Kalau dalam matematika kayak irisan, gitu ya. Sekarang yang warna hitam sekarang sudah punya 8 elektron valensi oktet. Cl yang warna hijau sekarang juga sudah punya 8 elektron valensi, berarti dia oktet. Nah, yang Ibu beri tanda panah itu berarti ikatan kovalen tunggal. Atau bisa dituliskan dengan rumus strukturnya Cl, line Cl, gitu ya. Atau rumus molekulnya adalah Cl2. Nah, itu ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Perhatikan, Ibu punya O2. O2 itu berarti ada 2 atom O. Atom O yang pertama warna hitam, elektron valensinya 6.
Atom O yang kedua warna hijau, elektron valensinya 6. Digambar dulu rumus strukturnya dari Lewis ya. Nah, ada 6 gini nah. Kita coba-coba. Ini namanya lambang Lewis. Kita coba-coba dulu ya. O tak gandengkan dulu ikatan kayak gini. Hitung dulu. Oh, yang hitam ternyata elektron valensinya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, berarti belum oktet. Gitu nak ya. Kemudian oh, yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektron valensinya loh, belum oktet. Ini salah, tidak bisa seperti ini. Terus kita udah lagi O supaya stabil butuh 2 elektron. O yang satu lagi supaya stabil juga butuh 2 elektron. Makanya di-sharing saja 2 elektronnya. Nah, O yang warna hitam sharing 2 elektron. O yang warna hijau sharing 2 elektron. Makanya sekarang si O yang warna hitam berapa elektron valensinya? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang hijau itu ikut. O yang warna hijau juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sudah oktet. Perhatikan tanda panahnya. Karena ada 2 pasang elektron, jadi ya makanya dia dinamakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Kalau tulis rumus strukturnya gimana? Ada 2 line. O dengan O. Gitu ya. Kemudian kalau rumus molekulnya O2. Kemudian sekarang ikatan kovalen rangkap 3. N2 ya. N berapa elektron valensinya? 5 karena dia golongan 5A. Kemudian N satu lagi juga 5 sama-sama. Gambar dulu ikatan rumus struktur dari Lewis-nya. Nah, ini lambang Lewis-nya. Juga dicoba-coba kalau digandengkan satu dia oktet enggak? Ternyata enggak oktet, gitu ya. Ternyata N itu butuh 3 sharingnya supaya dia jadi oktet. Nah, ya, gandeng 3 seperti ini. Sekarang N atom N yang warna hitam berapa elektron valensinya? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7, 8. Berarti dia sudah oktet. N yang warna hijau berapa? Juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sudah oktet. Perhatikan tanda panahnya, itu yang dinamakan sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Ya. Terus rumus strukturnya gimana, Bu? N line 3 seperti itu. Ya, kemudian rumus molekulnya apa? N2. Ya. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan. Kebetulan contohnya Bu Erna itu sangat mudah, hanya 2 atom yang berbeda, yang sama gitu ya. N bergandengan dengan N jadi N2, O bergandengan dengan O jadi O2, Cl bergandengan dengan Cl jadi Cl2 gitu ya. Kalau sekarang molekul H2O gimana gitu ya. Cara penyelesaiannya kalian harus tentukan dulu yang namanya atom pusat. Atom pusat itu adalah atom yang lebih sedikit jumlahnya dalam senyawa itu, gitu ya. Kalau H2O seperti ini tuh artinya gini, nah, H itu ada 2 atom, ya, atom H itu ada 2 jumlahnya, O ada 1, gitu. Ya, kita pakai elektron valensinya H1, digambar dulu. Nah, H-nya ada berapa? 2 kan, digambar. H, kemudian lambang Lewis-nya ada 1 titik, 1 titik. O golongan 6, berarti elektron valensinya 6, digambar lambang Lewis-nya. Sudah. Kemudian letakkan dulu atom pusatnya. Nah, atom pusatnya diletakkan di tengah-tengah. Ada 6 elektron. Supaya O ini stabil, dia butuh sharing 2. Dapat dari mana 2? Dari H. H diletakkan di kirinya, O sharing 1 elektron. H diletakkan di kanannya, O sharing 1 elektron. Sekarang dilingkari. O sudah punya 8 elektron valensi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari dirinya sendiri yang warna hitam di sharing 1 dari H. Berarti 6, 7, 8. Sekarang sudah oktet. Jadi ya, H dilingkari. H sudah bisa sharing 1 elektron dengan O. 1, 2 berarti dia duplet. H yang kanan juga gitu, sharing 1 elektron.
dia punya 1 elektron, berarti 1, 2, berarti sekarang sudah 2. Gitu ya. Nah, lambangnya, rumus strukturnya gimana? H, ini O, kemudian line H, kemudian line H, ada ikatan tunggal. Nah, ini namanya apa? Rangkap ikatan kovalen tunggal, sorry, bukan rangkap, ikatan kovalen tunggal. Ada berapa ini? Ada 1, 2 ikatan kovalen tunggal. Sebelum ke latihan soal, Ibu akan berikan triknya ya supaya kalian langsung bisa memahami dengan baik triknya. Tapi konsep utama yang harus kalian pahami kalau ikatan kovalen adalah antara unsur logam dengan unsur non logam dengan non logam. Berarti antara 4, 5, 6, 7, 8 dan juga hidrogen. Gitu ya. Golongan 1A itu yang hidrogen. Sama cara menggambar struktur Lewis untuk ikatan kovalen. Gitu ya. Ya, cara menggambar struktur Lewis ikatan kovalen. Nah, pertama kalian harus buat susunan atom, pastikan atom pusatnya dulu. Atom yang jumlahnya sedikit itu atom pusat. Kedua, hitung jumlah elektron valensinya. Elektron valensi ditunjukkan oleh golongan. Makanya Bu Erna berkali-kali bilang hafalkan golongan yang utama supaya kalian lebih mudah. Nomor 3, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Apa itu? Nanti Ibu jelaskan. Nomor 4, lengkapi elektron atom tetangga. Nomor 5, sisa elektron diletakkan di atom pusat. Nomor 6, jika atom pusat kurang dari oktet, maka buat ikatan rangkap. Nomor 7, atom pusat di periode 3 boleh lebih dari oktet. Itu namanya nanti penyimpangan oktet. Ya, Ibu akan jelaskan. Perhatikan. Berikan contoh senyawa CCl4. Ada atom C karbon, ada atom Cl, jumlahnya 4 klorin. Gitu ya. Ibu tanya dulu, atom pusatnya kira-kira siapa? Jawab serentak. Karbon. Karbon, very good. Nah, langkah pertama letakkan karbon di tengah-tengah. Ya, ini sebagai atom pusat. Ibu beri garis. Terus Cl-nya ada 4, letakkan dulu di sekitarnya 4. Ini nak ya. Kemudian baru yang kedua, hitung elektron valensinya. Perhatikan cara menghitung elektron valensinya. C golongan 4 berarti elektron valensinya 4. Cl golongan 7 berarti elektron valensinya 7. Tapi Cl-nya ada 4 berarti dikali 4. Berarti 4 ditambah dalam kurung 7 kali 4. 4 ditambah 28. Berarti nanti kamu harus punya 32 elektron valensi di seluruh senyawa ini, ikatan kimia ini. Atau 32 elektron valensi itu artinya kalau kamu pasangkan, berarti kan dibagi 2, ada 16 pasang elektron. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang ketiga, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Wes, kita kan tadi punya C di tengah, kemudian tetangganya adalah Cl sebanyak 4. Buat dulu satu ikatan. Nah, satu ikatan itu berarti ada sepasang di tetangga sini, sepasang di kanan, sepasang di kiri, sepasang di bawah, sepasang di atas. Gitu ya. Kita punya kemudian sisanya. Nah, kita kan tadi punya 16 pasang elektron. Sekarang kita sudah punya 4 pasang elektron yang sudah dipasangkan. Berarti sisa berapa? Sisa berapa pasang elektron yang belum dipasangkan? Berapa, Nak? 12. Yes. Jadi nih gambarkan dulu di sini dengan 12 itu diletakkan di mana? Sisa elektron diletakkan di atom pusat. Tapi kalau atom pusatnya sudah oktet ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Loh, atom pusatnya sudah oktet, berarti nggak usah. Kalau lebih sisa lagi berarti diletakkan di atom tetangga. No, sorry. 4 ini lengkapi elektron pada atom tetangga. Ya, atom tetangganya dilengkapi dulu. Jadi sekarang ada 5 pasang. 6, 7, gitu ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
pas berarti ada 16 pasang elektron. Atau kita bisa tulis secara line. Nah, C punya 4 tangan, punya 4 line. Kemudian Cl ini sepasang ini satu line. Gitu ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah line-nya atom pusatnya tetangga. Line yang di sekitar Cl boleh kamu tuliskan, boleh tidak. Tapi yang sempurna memang dituliskan. Gitu ya. Artinya ikatan itu ikatan yang ada di sini. Berarti ini ada berapa ikatan kovalen tunggal di sekitar atom C yang sebagai atom pusatnya. Ada berapa ikatan? Ada berapa ikatan kovalen tunggalnya, nak? Pada CCl4. Ada berapa? 8. Ikatan kovalen tunggalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4, nah. Ya, oke, lagi. Caranya punya NH3 gitu ya. Oke, Ibu tanya, berarti atom pusatnya siapa? N. N. Kemudian tetangganya siapa? H. H sebanyak berapa? 3. Very good. Nah, letakkan dulu N, H diletakkan dulu. Bu, saya mau meletakkan hanya di atas, kanan kiri boleh, terserah. Yang penting hanya ada 3. Ya, harus peletakannya harus cantik gitu. Nah, terus hitung dulu elektron valensinya. N pada golongan 5, berarti elektron valensinya 5. H pada golongan 1A, tapi hanya ada 3, berarti 1 kali 3. 5 tambah 3, 8 elektron valensi atau ada 4 pasang elektron. Gitu ya. Nah, diberikan di atom, dikasih satu pasang dulu. Wes ya. Kemudian dihitung atom tetangga. H ini aturannya harus duplet 1, 2. 1, 2 hanya sudah duplet gitu ya. Kita punya 1, 2, 3. Ini masih 3 pasang elektron, padahal nanti dari hitungannya kita harus punya 4 pasang elektron. Berarti masih sisa 1 pasang elektron. Diletakkan kemana? Diletakkan ke tetangga seharusnya. Tapi karena tetangganya sudah duplet gitu ya, tetangganya si H sudah duplet, maka diletakkan di atom pusat. Nah, sekarang si N juga sudah oktet. Nah, jadi, nah, coba perhatikan lagi. Nah, 1 ini tadi diletakkan di atom pusat. Sekarang si N sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang si H sudah duplet. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Ibu juga tanya, berarti si NH3 ini punya berapa ikatan kovalen tunggal? 3. Good, ya. Yang di sini dihiraukan. Nah, ini tidak berikatan ini di sini. Nah, oke, very good. H2O tadi. Berarti atom pusatnya siapa tadi H2O? O. Ya. Nah, kemudian tetangganya siapa? H. Nah, sebanyak berapa tetangganya? 2. 2. Very good. Nah, hanya sebanyak 2, nak. Sudah, baru sekarang hitung elektron valensinya. H pada golongan 1, maka elektron valensinya 1. Tapi jumlah atom H ada 2, berarti 1 kali 2. O golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Berarti 2 tambah 6, 8. Berarti ada 8 elektron valensi atau 4 pasang elektron. Wes, tapi dulu satu ikatan. Berarti sudah ada 2 pasang elektron. Berarti sisa berapa pasang elektron yang belum dimasukkan? 2. Seharusnya diletakkan di tetangga, tapi tetangga kita udah penuh, dia sudah duplet gitu ya. Tetangganya udah duplet, ya udah dimasukkan di atom pusatnya. 1, 2. Sekarang O sudah oktet dengan 8 elektron valensi, si H sudah duplet. Gitu ya. Oke, sekarang Bu Erna tanya, kalau begitu ikatan kovalen tunggalnya dari H2O ada berapa, nak? 2. Ada 2. Contoh lagi CO2, ini sedikit berbeda, perhatikan.
pusatnya adalah C, atom tetangganya adalah O. Nah, kemudian kalian hitung dulu elektron valensinya seluruhnya. C ada golongan 4, ya ada 1 atom berarti 4 kali 1, 4, ya. O golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Ada 2 O, berarti kali 2, 12. 4 tambah 12, 16 elektron valensi atau 8 pasang. Pasangkan dulu 1, gitu nah. Berarti masih ada sisa di atom tetangganya. Nah, 1, 2, 3 di atom tetangga yang kanan 1, 2, 3 pasang. Sekarang memang sudah ada 8 pasang elektron gini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 memang sudah benar gitu ya. Tapi C-nya salah, C ini enggak oktet. C-nya 1, 2, 3, 4 cuma 4 elektron valensi. Kalau O-nya memang sudah oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O yang kanan juga sudah. Nah, berarti kan enggak adil. Kalau begitu kita ikuti langkah yang ke-6. Jika atom pusat kurang oktet, ikatan rangkap bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Kita buat rangkap dulu, rangkap 2. Berarti, nah, yang di sekitar O ini, di pinggir-pinggirnya hanya 2 ikatan, 2 pasang elektron. Ya, yang atas ini kita geret di tengah ini dan rangkap. Sekarang sudah oktet C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. O-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Ya, ini atom yang elektron yang di tengah ini juga miliknya. Harusnya ada lingkaran-lingkarannya gini ya, Nak ya. Yang bagus nanti Ibu berikan. Nah, di gambar lainnya. Berarti ada berapa pasang ikatan rangkap di molekul CO2? 2. Ada 2. Ya, ada 2 ikatan rangkap. Oke. Tepat waktunya Ibu benar-benar ngebut karena masih ada 2 komponen penting ya yang harus kita pelajari sampai ujian nanti. Walaupun tidak semuanya tidak masalah. Nah, ini coba dikerjakan nanti kita bahas bersama gitu ya, tanpa melihat contoh-contoh tadi. Sebenarnya sudah ada di contoh-contoh, tapi kalian coba kerjakan. Ini yang jadi tantangannya, C2H2 dengan C2H4. Berarti atom pusatnya ini C dengan C gitu ya, atom pusatnya ini juga C dengan C, dia berantai. Nah, coba nanti dikerjakan. Oke. Setelah ini pelajarannya apa? Sejarah Oke. Indonesia. Nanti PPT-nya akan Ibu berikan. Dan di akhir sekitar minggu depan Ibu akan berikan ringkasan dari seluruh materi supaya kalian lebih mudah untuk belajarnya. Jadi dalam bentuk PDF, gitu ya. Ibu tidak membuat soal untuk anak IPA. Jadi Ibu tidak bisa memberikan kisi-kisi pada kalian, tapi nanti Ibu tanyakan kepada Ibu guru yang membuat nanti kisi-kisinya seperti apa. Jadi ya, Ibu membuat untuk anak IPS. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Kita ulangan pakai Chrome apa pakai Kidui itu, Bu? Quick Edu, QA, pakai QA. Jadi apa ya, aplikasi QA-nya jangan sampai error, harus dicek berkala. Jadi ya kalau error langsung konsultasi ke operatornya. Soalnya biasanya 40 soal, 75 menit. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti sejarah kalian telat masuk. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih MIPA 4. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan ya. Walaupun COVID dianggap sudah reda, tapi bahayanya masih ada. Kemudian rajin belajar, manajemen waktu dengan baik. Gitu ya. Untuk buku-buku dari perpus, ternyata itu belum bisa dikoordinasi karena tidak boleh
datang ke sekolah secara bergerombol dan memang beberapa buku memang tidak tersedia banyak, gitu ya. Nanti Ibu koordinasikan ketika kita tatap muka itu. Oke. Terima kasih MIPA 4. Ibu akhiri, selamat pagi. Terima kasih Bu Pagi, Erna. Bu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya